Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, waktu kemarin saya pulang, itu saya naik taksi atau angkutan daring, dan pengemudinya bertanya kepada saya, Pak, karena dia mengenali begitu dia pemirsa, Pak, sebetulnya ekonomi kita aman atau tidak? Katanya. Terus saya tanya, kenapa? Ya, karena saya banyak baca, banyak dengar, banyak lihat di media sosial, katanya ekonomi kita gawat. Dan akhirnya saya jelaskan, Bang Don. Pertanyaannya adalah begini, apakah memang kemudian simpang siur informasi ini dan juga politisasi itu sudah begitu masifnya sampai kemudian rakyat pun bingung mana yang benar, kemudian akhirnya tidak tahu arah ekonomi kita. Bagaimana, Bang Don? Ya, memang sekarang ini ada infodeming yang sampai ke publik. Infodemi, infodemi. Jadi begitu banyak info, begitu yang kemudian jadi semacam pandemi juga. Ada hoax, ada pandangan, ada pendapat yang belum tentu ada fakta yang mendukung begitu. Dan itu kemudian dikonsumsi oleh publik. Betul. Makanya kenapa kita bicara jangan politisasi ini, karena ada kecenderungan seperti itu. Betul bahwa sampai sekarang belum ada berita baik, Leo. Belum ada good news bahwa kita akan menyelesaikan pandemi ini dengan cepat, begitu. Belum ada berita baik bahwa ekonomi akan cerah, begitu. Tetapi banyak negara sudah jatuh dalam jurang resesi, termasuk negara-negara maju. Tetapi paling tidak kita melihat berbagai tanda, berbagai kebijakan afirmatif yang sekarang sedang dijalankan dan memberi harapan. Dan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan itu, apakah itu berbagai stimulus untuk publik, ya kita berharap bahwa kita akan terbebas dari jurang resesi itu. Tidak ada jaminan, karena baru kita tahu rapornya sampai Oktober kan. Ya, kalau bicara resesi kan Bang Don adalah 2 triwulan berturut-turut minus. Dan kemarin kita sudah minus 5,3. Betul. Di triwulan ketiga banyak sekali yang berharap minimal 0 lah begitu. Betul. Tapi kalau kemudian ternyata masih negatif, berarti kan kita masuk ke resesi. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Apa sih artinya untuk masyarakat umum, resesi itu dampaknya ke hidupnya itu seperti apa? Ini mungkin yang kita harus jelaskan. Ya, tentu orang harus mendapatkan gambaran bahwa kehidupan kita tidak seperti sebelumnya, sebelum resesi. Jadi kalau kita lebih mudah untuk membeli sesuatu, sekarang sudah tidak. Lebih mudah untuk menjual sesuatu, sekarang juga sudah susah. Gitu. Karena orang tidak punya uang atau beli. bagaimana? Bisa tidak punya uang, bisa karena semua proses produksi atau semua interaksi ekonomi itu tidak berjalan dan seterusnya. Jadi memang situasinya orang harus mulai melihat bahwa kita ini mungkin menghadapi new normal yang salah satunya adalah menghadapi resesi. Kan kira-kira begitu. Kita masih beruntung sebetulnya. Mungkin pengaruh global itu nggak seberapa besar. Gitu ya. Kemudian kita beberapa sektor ekonomi juga masih oke gitu. Misalnya pertanian kita cukup bagus. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu sih, mestinya kita juga tidak terlalu sesusah yang lain untuk kemudian masuk dalam jurang resesi. Tetapi kan orang harus siap dengan situasi seperti itu. Gitu. Yang menjadi persoalan kita adalah bahwa tadi jangan mempolitisasi ini, karena ini juga akan membuat situasinya jadi gaduh. Mempolitisasi ini adalah noise, itu bagian dari storing, annoying gitu. Itu bukan voice. Tetapi kita harus tahu bahwa, dan kita harus sadar dan betul-betul menyadari bahwa kritik terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memulihkan ekonomi ini, kita harus betul-betul siaga. Itu voice gitu. Misalnya kita bicara tentang udah bantuan itu tidak boleh lamban. Bantuan itu tidak boleh dikorup. Bantuan itu tidak boleh ditaruh dengan label politik untuk pilkada. Bantuan itu, data itu harus jelas begitu, supaya itu betul-betul tepat sasaran. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh pemerintah kan semua dana yang menjadi stimulus itu dibelanjakan. Karena ekonomi kita kan ditopang oleh konsumsi konsumsi domestik. Bicara soal distorsi tadi Bang Don katakan ada juga noise begitu. Kalau kita lihat di sisi yang sebelah, karena ini kan krisis ekonomi yang juga disebabkan krisis kesehatan, Bang. Betul. Di masalah krisis kesehatan, orang-orang yang mengatakan bahwa ini semua adalah hoax, ini adalah omong kosong, itu sudah mulai diproses dalam arti dicari keterangannya dan kemudian supaya ya tidak sembarangan bicara. Nah, kalau soal ekonomi ini, Bang, apakah kemudian kritik itu boleh apa tidak, dan bedanya dengan politisasi itu yang seperti apa? Kritik itu pasti boleh banget, Leo. Politisasi itu kan seni kemungkinan untuk mencapai kekuasaan kan? Dan caranya adalah termasuk misalnya menggunakan
memanipulasi situasi resesi ini. Gitu. Yang jadi soal adalah bahwa dalam situasi seperti ini apa proper? Yang menjadi soal adalah apakah tidak lebih baik pilihan politiknya adalah oke, kita bersama-sama untuk menyelesaikan dan mengendorse berbagai kebijakan untuk membuat kita bisa keluar dari situasi yang sulit. Itu sebetulnya kebutuhannya. Tetapi kalau ada orang yang kemudian lihat situasi seperti itu kemudian menumpang untuk mencapai suatu kekuasaan, ya orang berkuasa, orang ingin berkuasa itu normal. Gitu. Tetapi ketika diperjuangkan dalam situasi seperti ini, itu akan menambah kesulitan untuk masyarakat. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian yang diduga berkata-kata tidak benar terkait dengan corona ini sudah mulai diproses, dipertanyakan, di-challenge, bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan resesi ini atau ancaman resesi ini sebagai bahan politiknya? Apakah kemudian sampai mana mereka boleh berbicara dengan bebas dan di mana batasannya supaya mereka tidak membuat kondisi ini lebih kacau? Politik itu kan ada institusinya. Jadi kalau orang berbicara untuk memperbaiki, bicaralah melalui wakil-wakil yang ada di DPR. Kecuali DPR tidak aspiratif untuk menyampaikan itu. Dan saya kira di situ kan orang boleh gaduh, orang boleh saling kritik dan kemudian orang boleh menyampaikan apa saja gitu, tetapi untuk kebaikan. Jadi itu kalau lihat seperti itu ada institusinya. Jangan bikin suara-suara liar di luar yang menimbulkan kepanikan atau kesulitan dalam masyarakat. Gitu. Untuk menjadi lebih baik, dan pertanyaannya adalah kembali lagi ke pertanyaan awal tadi Bang Don, apakah memang mereka ini juga masih satu bangsa dengan kita? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi Bang Don, apakah memang kita benar-benar masih satu bangsa? Kita akan mencoba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, Bang Don dan Bang Leo. Selamat pagi Pak Ikhwan. Bahwa kalau kita ini sekarang rendah sekali, yaitu sense of crisis, apalagi sense of belonging, maka politisasi tentang resesi ini perbuatan yang amoral sebenarnya. Sebab situasi COVID-19 ini, situasi situasi COVID-19 ini sungguh luar biasa. Nah, oleh sebab itu jangan terjebak kepada hal-hal yang tidak prinsip. Yang mengemuka itu tidak prinsip, terutama para elit politik, partai, kemudian birokrat. Yang tidak prinsip itu like dislike, prejudice, negative interpretation, berpikir yang dogmatik, eksklusif, ekstrim. Sehingga dia jadi tukang vonis, tukang mengklaim dan akhirnya teroris dia. Ini dikarenakan kita terjebak kepada hal-hal yang tidak prinsip itu. Sedangkan yang prinsip itu ya jelas, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang 45 dan sebagainya, yang 5 itu harus dijaga, dipelihara, dipunduh kembangkan. Maka tapi Pak Iwan, pertanyaannya begini Pak, ketika ada orang yang mempolitisasi resesi ini dan kondisi seputar COVID ini, ternyata banyak juga yang terpengaruh dan akhirnya percaya dengan omongan-omongan seperti ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini apakah dibiarkan saja karena kita berasumsi masyarakat kita sudah cerdas, sudah dewasa, atau memang negara juga harus meluruskan kalau memang ternyata bengkok orang-orang seperti ini? Bagaimana Pak Iwan? Situasi sekarang ini memang rawan sekali untuk deviasi, penyimpangan perilaku, penyimpangan psikis. Itu sampai ucapan perilaku itu menggunakan media. Ya, misalnya ini berbahaya, maka kementerian terutama kementerian itu yang berkaitan dengan persoalan krisis ini harus bekerja ekstra memang, dan itu di bawah presiden harus jangan cuma marah Pak Presiden, tapi harus mendudukkan, kemudian memarahi itu orang-orang yang tidak punya sense of crisis itu tadi. Baik. Jadi kalau begitu itu perbaiki situasi ini, misalnya harus segera ditemukan vaksin misalnya, new normal ini, dan obatnya termasuk herbal itu harus disegerakan, baru krisis ini dapat diatasi. Gitu. Ya, saya kira itu yang pokok. Baik, terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bung Leo dan Pak Don Bosco Salamun. Selamat pagi Bu Indra. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Mengenai resesi ini, Ya. memang harus kita hadapi bersama sebagai suatu bangsa. Ya, kita lihat sederet strategi sudah dilakukan oleh pemerintah. Memang kelihatannya perencanaan yang dilakukan dan intensif yang diberikan itu sepertinya sudah cukup baik. Nah, agak berbeda dengan Pak Ikhwan tadi, yang ingin kita soroti adalah para pemegang kebijaksanaan yang di daerah ini. Di daerah. Nah, ya ternyata 19% hanya sudah tereksekusi kan. Anggaran yang 695 triliun itu. Memang ada kendala antara kecepatan dan ketepatan. Kalau cepat jadi kurang tepat. Kalau tepat jadi agak lambat. Nah, tapi ini bisa dibantu kalau di daerah ini juga ada pengawasan tepat guna dan peraturan pemerintah yang lebih fleksibel. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, ini kok sopan banget Metro TV judulnya hentikan politisasi resesi. Harus sopan, mestinya, mestinya hentikan kesempatan para pemegang kebijaksanaan di daerah itu untuk mencari celah bagi memperoleh keuntungan diri sendiri, apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Menarik Bang Don bahwa Bu Indra mengatakan kita ini sangat sopan ya. Memang harus sopan Bu Indra. Tapi pertanyaannya kembali lagi, ketika soal bicara pencairan anggaran Bang. Kalau di dalam editorial dikatakan bahwa baru sekitar 20% yang sudah cair dan kemudian dikatakan bahwa pencairan itu terhambat soal dokumentasi tidak lengkap katanya begitu. Ini bagaimana Bang? Yang pertama kita apresiasi ya. Ini ada dua good citizens yang bisa sangat konsen dengan situasi seperti sekarang dan lebih matang melihat persoalannya. Tadi memang ada, tadi saya bilang politisasi jangan, tetapi kritik boleh. Harus malah. Harus begitu. Karena kalau kita mengkritik, kita itu menjadi mata hati dan mata atau telinga atau apapun atau dari pemerintah atau publik gitu. Kontrolnya ya. Iya, mengontrol itu. Dan memang betul yang terjadi di lapangan itu kan soal implementasi. Dan juga disadari sebetulnya. Cuman kan ada beberapa batasan bagaimana implementasi ini bisa jalan gitu. Kita kemudian berhadapan dengan soal birokrasi yang begitu rumit dan begitu lamban jalannya. Kita tahu Presiden Joko Widodo sering menyampaikan kritik atau marah bahkan ketika bantuan itu tidak cepat cair. Kita pun merasa bahwa kalau kita nanti pertumbuhan di Q3 ini minus misalnya, itu sebetulnya bukan begitu kurangnya stimulus, tetapi itu sampainya lambat, laju penyerapannya begitu lambat, dan memang selalu menjadi soal gitu. Menurut saya sih betul. Kalau itu di daerah, mestinya teman-teman di daerah itu harus kritis betul supaya Pemdanya bisa jalan. Gimana DPRD-nya? Kemudian kalau orang menunggu tunggu pilkada misalnya, karena kan ada cerita bagaimana bantuan itu kemudian ditaruh dengan nama calon, gitu. Jadi terutama incumbent gitu, ada titipan nama ditunggangin. Itu juga sebetulnya tidak beradab. Sebetulnya kalau tadi kata Pak Ikhwan itu amoral gitu. Jangan numpang di air keruh, jangan numpang keuntungan di masa-masa susah gitu. Saya rasa semua orang penguasa harus membuat bagiannya dalam level terbaik, kemudian publik juga harus membuat bagiannya dalam level terbaik. Apa sih yang dibuat oleh publik? Ya, you harus ikuti protokol kesehatan supaya kemudian selesai. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu kan yang kita lakukan. Pemerintah apa yang harus dilakukan? Ya bansos atau stimulus itu harus jalan. Kedua, dia harus menyiapkan swab untuk publik sebanyak mungkin, lalu menyiapkan perawatan, menyediakan rumah sakit sebanyak mungkin untuk kemudian kita bisa
menyelesaikan COVID ini? Gitu. Saya teringat dengan seseorang yang pernah mengatakan Bang Don di Pilkada Jakarta bahwa ya tidak apa-apa mengatakan banyak hal, tapi yang penting jangan sampai membohongi rakyat untuk mencapai kemenangan. Dan itu sampai sekarang saya ingat dan ternyata masih terlihat. Pertanyaannya kembali ke politisasi resesi ini. Apakah memang di dunia politik khususnya Indonesia boleh-boleh saja berbohong atau tidak menyajikan data dengan lengkap, karena kan akhirnya artinya jadi berbeda kalau data itu tidak lengkap. Yang penting adalah tujuan dia tercapai, bahwa dia akan semakin disukai rakyat dan lawan politiknya tidak disukai. Boleh begitu, Bang? Di mata masyarakat, politik itu sering identik dengan kebohongan untuk sebagian ya. Tetapi itu kan sangat awam. Tetapi orang selalu bilang, Leo, itu kalau di Jerman itu ada ada ungkapan mengatakan politisi itu punya dua kerongkongan. Satu kerongkongan untuk mengatakan yang benar, satu kerongkongan untuk mengatakan kebohongan. Begitu. Sayangnya Leo, ketika politisi ngomong, kan kira-kira begitu, kita tidak tahu dari kerongkongan mana itu suara itu datang. Begitu, sehingga akhirnya dianggap bahwa politik itu memang boleh untuk kotor, untuk membohongi orang. Tidak seharusnya begitu. Politik itu tetap mengenal etiknya untuk kebaikan umum. Untuk kalau kita sebut istilahnya itu untuk bonum commune. Jadi untuk kebaikan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat. Itu politik itu sebenarnya begitu. Kalau orang mau berkuasa, betul normal, tetapi you harus tahu bahwa kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan umum begitu. Bahwa ya itu idealnya gitu. Tapi kemudian ada orang menggunakan langkah-langkah kotor gitu, ya mungkin itu bagian dari praksis atau taktik, tetapi itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang akan tahu, mestinya publik itu makin pintar, mana politisi yang betul-betul honest, terhormat, mana yang tidak, mana politisi yang kemudian naik karena dia membayar mahar, lalu kemudian akibatnya dia korup, dan mana yang datang dengan pikiran dan dengan mindset untuk kebaikan bersama gitu. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bang ke pertanyaan di awal tadi. Masyarakat Indonesia banyak yang sudah bisa punya handphone, smartphone, malah telepon pintar, sudah bisa lihat medsos dengan berbagai macam platformnya, dan di situ mereka melihat bahwa apa yang disampaikan oleh politikus atau politisi ya mestinya ya, karena beda dengan yang tadi. Nah itu mereka tidak paham lagi yang mana yang benar, yang mana yang tidak, karena dengan sangat piawai memasukkan angka-angka atau data-data atau logika yang kelihatannya benar tapi ternyata bengkok. Nah pertanyaannya Bang, apakah memang kita yang mengetahui kebenaran itu cukup diam saja, atau kita juga harus boleh mengimbangi dengan pendapat-pendapat yang benar? Enggak, ini kan memang betul. Tadi saya bilang bahwa itu ada sekarang orang menyebutnya sebagai infodemi begitu. Betul, sekarang orang bicara bahwa seolah-olah kita itu semua sudah punya handphone gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu faktanya. Jadi orang biasanya numpang, ada orang punya handphone gitu, satu kerumunan, lalu kemudian ada cerita-cerita hoax di situ, lalu kemudian disebarkan dari mulut ke mulut. Ini ada cerita di kampung saya nih. Ada seorang guru yang mengatakan dia mau bikin pelajaran jarak jauh terhadap beberapa orang gitu, siswa. Itu ada 18 orang, yang punya handphone itu baru 2 orang gitu. Coba bayangkan bahwa itu sebetulnya tidak seperti yang digambarkan, bahwa ada orang seperti kita yang punya 2 handphone atau banyak orang yang punya 2 handphone, itu benar gitu, tapi tidak semua orang begitu. Tetapi perkembangan informasi dari mulut ke mulut, lalu kemudian biasalah dibumbuin dan macam-macam, lalu kemudian dipolitisasi, ya, itu yang jadi soal untuk kita. Sementara publik belum tahu bagaimana memverifikasi kebenaran dari informasi. Jangan publik biasa, orang yang terpelajar saja bisa malas untuk melakukan verifikasi, bisa cek dan recheck. Itu proses yang butuh waktu yang cukup lama gitu. Ini kita bukan tingkat warga negara kita belumlah secerdas seperti negara-negara maju. Di bagian berikut nanti saya mau bertanya lagi Bang, kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah memang politikus atau politisi itu benar-benar masih satu bangsa yang sama? Karena kalau kemudian menghalalkan segala cara, kemudian yang penting dia tercapai niatnya, tapi bangsa ini rusak, kan dia masih ada di bangsa itu juga. Betul. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, ada yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan kemudian juga bangsa ini harus punya adab. Bicara soal politik, kembali pertanyaannya adalah apakah memang benar masih ada etika politik yang kemudian tidak menghalalkan segala cara, karena kalau dalam kondisi sangat susah ini pun dijadikan bahan politik untuk menjatuhkan pemerintah yang menjadi lawan politik, itu kan menjadi pertanyaan juga. Bagaimana, Bang? Kita tidak bisa melihat seperti apa di lapangan yang sesungguhnya ya, Leo. Tetapi saya kira kalau misalnya ada politisasi dalam situasi seperti sekarang, kita harus terima bahwa itu ada kenyataannya begitu. Ada pemain-pemain di lapangan yang begitu, tapi kita ambillah sebuah perkiraan bahwa ini kasuistik, begitu kira-kira kasuistik. Tetapi memang kalau muncul di saat seperti ini tidak proper. Tadi kita bicara itu seperti bad loser, itu pecundang gitu. Ketika bangsa lagi susah, membutuhkan kebersamaan. Betul di masa lalu dan beberapa waktu yang lalu kita itu terbelah. Kemudian tadi Leo mengatakan terluka juga gitu karena ada permainan lewat sosial media, ada semacam eksploitasi politik sektarian yang berlebihan. Tetapi saya kira saatnya sekarang untuk bersatu. Ini bukan ya mungkin dianggap sebagai retorika kosong gitu, tetapi ini sungguh mati. Kita harus betul-betul punya perasaan sebagai sebuah bangsa yang sama, bangsa yang senasib. Apalagi di 75 tahun kemerdekaan kita sekarang. 75 tahun, kalau kita sebut abad, 3/4 abad. Ini waktu yang baik untuk kemudian kita betul-betul merasa sebagai sesama bangsa untuk melakukan langkah-langkah yang baik untuk kepentingan kita, apalagi di saat-saat sulit. Belum ada berita baik, belum ada cerita ada pemerintahan yang sukses untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Gitu. Semua lagi proses, dan karena ini datangnya tiba-tiba, semua mungkin awalnya semua gamang, tetapi dari hari ke hari kan kita lihat langkah-langkah ini ke situ. Kita harus mengendorse, mensupport ini. Bagian yang kita punya ya kita mensupport. Kalau kita media, kita melakukan evaluasi dan kritik, kita melakukan itu tanpa pretensi untuk misalnya mendelegitimasi kekuasaan, apalagi untuk ambisi untuk berkuasa. Begitu. Baik, semoga kita semua masih tetap ingat bahwa kita adalah satu bangsa yang sama. Dan menjelang 75 tahun kemerdekaan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bukan? Masih Indonesia, Bang. Masih Indonesia. Semoga itu yang terjadi. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sama-sama, Leo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meminimalkan dampak resesi. Pemerintah mendorong belanja pemerintah, memberikan stimulus, serta mendukung terrealisasi investasi domestik. Tentu semuanya berharap pemerintah bisa segera mengatasi hambatan sehingga memasuki triwulan ketiga bisa menggenjot belanja agar kontraksi ekonomi tidak jauh lebih dalam. Jangan kacaukan konsentrasi pemulihan ekonomi dengan politisasi resesi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.